Ya, selamat malam teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu. Gak ada ibu-ibu ya, gak ada yang main audio ya. eh saya mau subscribe ya, subscribe channel YouTube saya. Saya udah kasih. Kalau yang mau di subscribe balik, Anda harus subscribe saya. Nanti akhirnya saya subscribe. Ya, sama-sama subscribe. Kita cari duit dari YouTube supaya YouTube-nya bayar kita. Ya, sama-sama. Oke. Sekarang topiknya ada dua. Sesi pertama saya bahas topik X32 dulu. Nanti sesi yang agak berikutnya saya bahas yang berikutnya saya bahas topik sound system, tapi bukan sound-soundan. Ya, sorry ada interupsi istri saya tadi. Ya, yang pertama X32 dulu topiknya. Apa yang mau ditanyakan Pak Irkan Abah? Ya, saya jelasin dulu masalah X3. Saya sudah buka komputer saya. Sayang di sini nggak bisa di-share layarnya ya. Saya udah buka. Ya nanti toh bos, Pak Tony Krab, ya dijawab lo, mosok jawab ambek nyocot ambek jawab bro mati aku bro. Tak kok rego kayak kebelet ngising ae, ampun DJ. Sabar ya Pak Tony Krab, keyboardis paling top sak dunyo. Ya. Oke, saya mau mulai dulu jelasin masalah X32. Jadi X32 itu ada X32 Core, tapi udah discontinue, udah nggak keluar lagi. Terus kemudian ada X32 Rack, ya kan ya. Terus ada X32 Producer, terus ada X32 Compact, sama ada X32 Tok. Nggak pakai embel-embel, ya. Saya jelasin dulu X32 Core. Ya, X32 Core itu mixer dari Behringer X32, cuman dia hanya prosesornya aja, jadi nggak ada colokannya, nggak ada colokan inputnya. Kalau mau dikasih colokan harus beli namanya stage rack-nya ya. Kalau orang bilang awamnya IDR. Stage rack-nya itu ada berapa macam ya? 4. Ada SD8 itu colokannya 8, SD16 colokannya 16, sama S16 sama S32. Kalau S16 sama S32 itu rak sistem, bisa dikasih hardcase. Kalau yang tipenya SD itu dibuat langsung ditaruh, nggak bisa dirak. Nah, itu X32. Terus kemudian kita naik X32 Rack. X32 Rack itu sebetulnya ini yang harus dipahami di mixer digital, dia punya processing berapa banyak. X32 itu hanya punya processing 32 input plus 8 aux in ya, plus 8 aux in, jadi totalnya 40. Tapi yang aux in nggak bisa dibuat mic. Kalau dibuat mic suaranya agak kecil. Terus kemudian secara nggak ada low cut-nya kalau nggak salah, ya kan ya. Terus kemudian 16 out. Ya, 16 out itu bebas, bisa dibuat mix bass, bisa dibuat left right, atau bisa dibikin matrix, tinggal milih aja colokannya. Terus kemudian dia kan platformnya 32 channel. Kalau dikasih rack yang S16 atau SD16, dia nambah 16 channel lagi. 16 channel di body sama 16 channel di rack. Jadi total 32. Tapi kalau mau dibuat stage box semua, harus beli S32. Atau beli S16-2 atau SD16-2. Nah, itu maksudnya. Tapi mixer ini platformnya sudah 32 channel, input 16 output.
Terus kemudian naik ke X32 Compact. Tadi sudah rek sudah, produser sudah, Compact. Compact juga sama, colokannya cuma 16 yang onboard. Onboard tuh maksudnya di belakang mixer. Nanti bingung lagi ya kan ya. Di belakang mixer ada 16, terus kemudian ya kalau misalnya Anda mau jadi 32 ditambah rek ya kan ya. Terus apa bedanya X32 producer sama X32 compact? Bedanya di sebelah kanan itu nggak ada shortcut yang ada layar-layarnya itu. Ya, kalau di X32 ada layar kecil-kecil buat shortcut buat efek ya kan ya, buat efek. Terus kemudian dia nggak ada layar kecil-kecil yang di atas fader, jadi tetap harus pakai isolasi, bedanya di situ. Terus sudah itu aja bedanya. Terus X32 besar, kalau X32 besar fadernya gede. Kalau X32 compact sama producer itu fadernya cuma 8 input. Terus outputnya 8, gak salah. Lupa saya. 8 sama master 1. Nah, kalau X32 yang gede 32 input, fadernya 16. Terus outputnya 8 plus 1 master. Itu bedanya. Itu Pak, saya tadi diingetin sama Pak Setia Kurniawan, produser belumnya. Itu Pak, saya compare dengan X32 Compact. Oke. Itu seputar X32 ya kan ya. X32 istimewanya bukan ngiklan ya kan. Saya cerita istimewanya. X32 itu istimewanya itu dia itu bisa dikonek ke mixer dengan AS50 platformnya itu ke semua mixer. Jadi mixer 1 sama mixer 2 bisa berkomunikasi, dan mixer 3 dan seterusnya. Yang pernah saya coba di kelas saya Rebel itu total 9. Nyambung semua pakai AS50 ya. Nyambung semua. Jadi kalau Anda mau bikin kelas kayak saya Rebel Audio, misalnya Anda mau bikin kelas multitracknya dari pusat yaitu 1, terus kemudian di share ke 8 mixer bisa. Jadi itu 1, terus kedua Anda mau FOH monitor broadcast bisa juga. Tanpa pakai splitter analog. Splitter analog itu yang input 1 jadi 2 output. FOH monitor tuh loh yang kabel wire cord. Nah, gampangnya begitu ya. Tanpa, karena dia bisa ada splitter digitalnya, istimewanya X32. Ya kan ya. Minum sih. Oke. Ada pertanyaan seputar X32 dulu tentang fiturnya. X32 efeknya 4. Bisa dipasang 4 efek. Ya toh, kalau mau dipasang efeknya 8 atau 16 bisa, cuman habis auxiliary-nya ya kan ya. Pakai 4 biasanya. Kalau mixer digital saya pakainya biasanya cuman 3 efeknya. 1 efek reverb, 1 efek delay kalau di gereja kadang-kadang mainnya. Terus 1 efeknya saya pakai di snare drum. Terus kadang-kadang kalau saya lagi kepingin mainan, drumnya saya kasih efek secara overall ya kan, bisa dikasih reverb overall, kit reverb namanya. Oke, itu seputar X32. Sekarang saya nyapa dulu. Suara udah oke ya, sip ya, dengung udah nggak ada, beres. Naikin dikit modulasinya aku. Saya nggak ngerti bahasa naikin dikit modulasi. Modulasi itu apa? Volume saya dah, suara saya dah. Itu nggak ngerti saya. Bahasa kayak gini nih yang kayak kalau di panggung ya. Soundnya kok cempreng ya.
itu susah jawabnya. Soundnya nggak enak, kenapa? Cempreng, nah itu bingung ya. Itu susah jawabnya itu. Bapak Aris Hendro, anggota PSPT Paguyuban Sostem Pati Timur. Wah, itu ini paling selalu menyapa saya dengan komplit. Bapak ketua nih toh Pak? Oh anggota, sorry. Kalau saya punya anggota paguyuban kayak bapak ini buangga loh. Buangga punya paguyuban yang begini buangga. Oke, sekarang Pak Irkan Abah. Kalau main EQ di X32 bagusnya PEQ grafik naik atau cut menurun. Yang saya tahu Pak Bos kalau setting PEQ flat terus, frekuensinya tidak dibutuhkan diturunkan. Ada teman kok malah flat, ada frekuensinya dinaikkan. Bagus mana untuk menghindari overload? Gini loh. Ini kaitannya banyak ini ya. Pertanyaan Anja ini 3 baris tapi menohoknya sampai bisa panjang ini jawabannya. 1. Sebetulnya PEQ ekualisasi itu adalah menurut saya adalah toleransi. Jadi banyak orang beranggapan bahwa EQing memutar EQ itu adalah merubah sesuatu yang nggak enak jadi enak. Nah, ini pemahamannya beda dengan saya. Kalau saya meng-EQ sesuatu supaya gimana caranya saya istilahnya saya bikin sistem audionya Anda, sistem engineer-nya. Sistem engineer itu maksudnya nganalisernya itu sebagus mungkin supaya saya tidak meng-EQ mixer saya. Karena kalau semakin Bapak main EQ semakin banyak, ya kan ya. Misalnya nih Bapak nge-EQ-nya di 4 band. Itu kan 4 band parametric equalizer. High, mid low, low. Semua Bapak mainin. Satu yang terjadi adalah energinya Bapak ini nggak keluar. Karena Bapak, kalau ini di-cut ya, nggak keluar. Kalau Bapak boosting, waduh itu ngeri, jebol ya kan ya. Bukan boosting ini salah loh ya, nggak ada yang salah di boosting. Karena boosting ini ada hubungannya dengan gain. Dia ngeboost berapa, tapi gain di inputnya kecil, ya sama aja. Kalau saya kan gainnya kencang, gainnya gede-gede. Saya boosting, wah hancur, pasti langsung peak. Ya kan Pak ya, ini supaya ngerti, langsung overload. Kalau saya nyari gain strukturnya itu agak gede semua karena saya mau deket ya kasar ngomong lah, saya mau ngejar lampu orange 1,5 lah, ya kadang nyala kadang enggak. Itu saya mau ngejar di situ. Saya nggak suka lampu hijau 2, 3 nyala enggak. Saya senengnya udah agak mepet-mepet, hijau ke oren-orenan. Nah, itu saya seneng. Karena menurut saya itu preampnya mixer keluar semua. Ya, jadi kalau Anda ngomong ada yang flat terus malah di boosting, ya itu ada hubungannya dengan gain input, Pak. Inputnya kecil atau gede. Kalau inputnya gede, digas gain, di boost kan di gain kan, gainnya kan naik kan Pak, ya pasti overload. Itu jawabannya Pak. Panjang kan? Selamat soder, hadirku wis tak subscribe. Terima kasih. Ngerti Pak Irkan Abah? Bapak Ferdi Setiawan, kapan corona buyarku? Sonku nganggur terus. Ini jawabannya menurut saya ya. Nanti kalau uang negara kita udah habis, bayari ojol. Ya kan ya. Kalau udah habis mensubsidi ojol, mensubsidi PLN, mensubsidi apapun, udah habis. Ya sudah, nanti Anda dilepas kayak singa kelaparan. Dilepas ya wis karepmu lah, terserah kamu lah, wis mau kerja silakan, kalau mati ya apes, kalau hidup ya syukur, kalau mati ya mungkin kalau buat perbuatannya baik masuk surga, kalau matinya karena mungkin bekasnya maling ya sudah ada penghakiman sendiri. Menurut saya loh ya, menurut saya ini menurut saya. Jadi kalau Anda mau nanya saya nggak bisa jawab Pak, karena saya bukan Tuhan. Nah, ini guyonnya begitu ya. Jangan serius, kita harus guyon. Kalau serius pusing kepala.
Deson ketinggalan dikit, nggak apa-apa. Mas Draon Malang nyimak dulu, silakan. Setiawan Edo melu nyimak Malang Pak Pur, silakan. Aditya Solo Organ penggemar setia. Pak Adison, X32 ku setelah tak upgrade versi baru kok fadernya rubah goyang-goyang ya Pak ya. Wah, versi baru nggak ada hubungannya dengan fader goyang Pak. Fader goyang itu berarti fadernya Bapak itu sudah hampir rusak. Ya, karena yang di upgrade itu adalah firmware baru itu cuman tampilan. Dan firmware baru itu supaya bisa mengkonekkan antara Wing sama X32. Jadi kalau nggak ada hubungannya dengan fader, belilah fader. Fader goyang-goyang itu kayaknya sudah capek. Kalau masih belinya 1-2 bulan ya berarti waktu ganti layer ada yang megangin fadernya. Tapi kalau sudah belinya 3-4 tahun ya wis lah Pak, gantian lah Pak. Nek nggak diganti sesuai pabrik tutup kena sampean. Itu jawaban dari saya. Bapak Aditya Solo Organ Gas. Pak Roni Utomo, kaos Semalam ini kok kaos kutang ya, nggak SPL. Nggak bos, panas bos. Maaf bos, panas banget ini bos. Saya udah sampai mau leleh ini Pak. Bapak Eko Alpar, Ambarawa hari Pak Bos. Nah ini ada Pak Imam. Ini saya akan menjawab LV1 lagi nanti ya. Pak Imam. Sekarang untuk Bapak Imam. Pak Imam kan selalu mau beli LV1, mau pakai LV1, with LV1. Saya kasih Bapak satu sebelum beli LV1. Bapak sudah pernah kulik semua nggak di X32 Bapak atau M32 Bapak? Ya itu satu. Ini aku buka komputer ini. Itu di sana ada namanya Dual X-Tech. Pak Imam, mana suaranya Pak Imam? Dual X-Tech. Dual X-Tech itu adalah exciter Pak. Yang saya bilang di wave itu kepake Pak. Itu supaya kayak fungsinya dia itu kayak Anda ini mau di frekuensi tertentu di boosting. Jadi kayak apa ya Mbak ya? Loudness lah Pak ya. Exciter tuh kayak loudness, kalau di tip mobil tuh di loudness. Jadi kelihatannya wow gitu loh Pak. Itu exciter, itu ada. Terus apakah Bapak pernah coba namanya denominator? Saya tak cek, saya nggak hafal. Denominator nih gak salah namanya. Itu adalah multiband kompresor Pak. Kombinator. Dual kombinator atau stereo kombinator itu adalah multiband kompresor Pak. Bapak coba pakai ya. Terus ada stereo laser kompresor, Bapak coba itu lumayan. Ultimo kompresor, ini di D-Live juga ada Ultimo kompresor, Bapak pakai. Terus Bapak pakai lagi dual tube stage. Itu coba Pak. Ini explore dulu Pak, jangan keburu-buru beli LV1 Pak, mahal LV1 Pak. Kecuali Bapak mau plug-in terus Bapak mau rekam, nah itu lain cerita Pak ya. Bapak coba dulu itu di situ. Terus Bapak, apakah Pak Imam pernah nyoba parallel compression? Parallel compression itu dulu pernah ada seminar di tempat saya. Parallel compression itu Bapak memparalel, tadi input kan Bapak main kompresor masing-masing ya Pak ya, di input ya. Terus kemudian Bapak nggak pakai DCA, tapi Bapak pakai namanya subgroup. Jadi akhirnya Bapak mengambil channel output. Kalau Bapak mixernya FOH monitor, nggak apa-apa karena outputnya kepake buat ini. Jadi pakai subgroup. Nah pakai subgroup Bapak kompresor lagi. Nanti pada waktu
kok di matrix di di mix bass itu Bapak isi subgroup, nanti dibuang lagi ke DCA. Nah itu Pak, parallel compression. Nah itu nanti diinjek di drum itu dikasih apa, terus kemudian di kompresor double di drum di mana. Nah itu Bapak coba, beda soundnya ya. Itu buat Pak Imam sebelum membeli LV1. Tapi kalau saya nggak mau, karena apa? Kalau nggak bisa tahu dasarnya kompresor, malah megap-megap, Pak. Hati-hati ya. Harus sering ronda kalau mixing. Itu buat Pak Imam. Bapak Dada Dwi, Ungaran hadir, silakan. Heri Gosali, Cimanggu nyimak makasih. Oke. Titis bos kecil. Kalau mixer FOH, monitor tuh FOH dikonekkan pakai S50, preamp yang dimonitor disetting berapa dB. Wah ini tergantung dari Pak, sinyal Pak. Saya nggak bisa tahu Pak. Kalau saya saran, kalau saya mixing itu saya rewel banget. Ya kan ya, kalau saya mixing masalah gain. Saya biasanya vokal misalnya taruh kata misal ya kan, saya nggak tahu karena mic itu macem-macem ya, karena kayak mikrofon Shure SM58 tuh kan gain strukturnya kecil ya kan, harus agak gede buka gainnya. Nah ini saya anggap semuanya bukan SM58, saya anggap ini global ya, atau saya bedain 5 dB Pak. Jadi misalnya mikrofon 20 dB gainnya misal ya kan, 20 sampai 25. Instrumennya saya bikin 20 Pak misalnya. Jadi kalau misalnya 20 ya 15 atau 16 gitu, saya bedain 5 dB kurang lebih. Jadi di instrumen saya harus beresin gainnya. Jadi waktu diberesin gainnya, contoh kayak drum, saya harus jarak mikrofon drum terhadap drumnya itu berpengaruh terhadap saya. Makanya saya nggak pernah mau pakai mic drum yang pakai japit. Saya minta pakai stand mic. Karena misalnya kan banyak orang mukul snare drum kenceng kan, ya itu snare drumnya saya jauhin mic-nya. Nah itu saya ngatur di situ. Terus kemudian kayak tom-tom, floor tom. Nah, itu saya atur, Pak. Tuh. Terus kemudian kayak ampli bass itu saya harus ke panggung. Kalau ini di gereja ya, Pak ya. Saya harus ke panggung. Misalnya kayak gitar, ada efeknya. Saya harus ikut-ikut ngurusin efek gitarnya mereka supaya saya mendapat gain 20 atau 25 itu tadi, Pak. Gitu loh, Pak. Jadi supaya rata semua. Jadi pada waktu saya mixing enak. Dan Bapak mixing pada waktu di monitor itu nanti dipilih preampnya mau ikut monitor atau preampnya mau ikut FOH. Itu bisa kalau di X32. Nah kalau preampnya ikut monitor, pada waktu mixing monitor cuman main fader. Nah di FOH karena yang dikirim adalah trim digital gain, itu namanya trim. Jadi kalau trim itu diputer-puter gainnya nggak pengaruh. Nah itu bisa mixing pakai trim. Kan orang-orang zaman jadul tuh kalau mixing kan pakai trim, pakai gain, diratain gainnya semua supaya fadernya rata kayak jalan tol. Nah kalau orang lama kan begitu. Kalau saya mixingnya nggak ikut orang lama, gainnya saya diemin, fadernya saya naik turun. Kalau orang lama kan gainnya bisa naik turun tapi fadernya bisa lurus, itu bebas. Kalau saya bukan penganut itu. Itu ya untuk jawabannya Pak Titis bos kecil. Nyimak karo ngopi silakan. Kalau saya main Matrix pakai X-Over Out 4 high mid low sub, hasilnya mantap, karakter X32 terasa. Tapi kalau saya main out masuk LMS luar, hasilnya nggak bisa mantap, seperti kurang berbobot. Solusi kesalahannya di mana? Salahnya Anda beli LMS-nya kurang bagus, kurang mahal. Coba itu LMS-nya diganti XTA. Saya jamin yang originalnya X32 yang nggak ada apa-apanya, Pak. Itu jawabannya, Pak. Ya itulah LMS Cina, Pak. Susah, Pak. Ya, itu jawabannya. Apalagi pakai yang KW-KW DPEG 260. Ah, capek.
dibohongin tok isinya. Dibohongin apa? Puterannya delay, pucuk tok. Mohon dikupas tentang LV1 loh ya, udah dikupas tadi lo X32 sebelum beli LV1, ngapain mau itu?